Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang pertama ada simulasi linear, tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Rifki Haitami Ramadan dari absen 30. Jadi, penjelasannya yang pertama, transformator menurunkan tegangan AC dari sumber listrik ke tegangan yang lebih rendah. Tegangan ini masih berupa AC yaitu bolak-balik. Yang kedua itu ada bridge, yaitu mengubah tegangan AC menjadi DC, pulsating atau bergelombang penuh positif. Yang ketiga ada filter kapasitor, itu kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad berfungsi untuk menyaring gelombang DC yang masih berdenyut agar menjadi lebih rata atau smooth gitu. Yang selanjutnya ada regulator tegangan, yaitu IC7812 mengatur tegangan input sekitar 15 sampai 20 volt DC menjadi output stabil 12 volt DC. Yang terakhir ada voltmeter, yaitu menampilkan tegangan output DC yang dihasilkan oleh regulator yang seharusnya kurang lebih 12 volt jika bekerja normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Cahya Ramadhani dari absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian linear simetris. Positif 5 volt DC menggunakan IC 7805 dan negatif 5 volt DC menggunakan IC 7905. Pertama, trafo step down atau TR1 sampai trans 2P35 mengubah tegangan AC 220 volt menjadi AC rendah sekitar 12 volt sampai 15 volt AC. Output trafo ini masuk ke rangkaian penyearah. 2. IC U1 atau 7805 mengatur tegangan positif 5 volt DC dari input sekitar 9 sampai 5 volt DC. Output yang digunakan untuk perangkat digital atau microcontroller. IC U2 atau 7905 mengatur tegangan negatif 5 volt DC, tegangan negatif untuk keperluan simetris. Harus diberi input tegangan negatif dari bagian tengah sistem power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devinza Mutiara Ramadanti dari absen nomor 11. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip kerja atau cara kerja rangkaian linear simetris yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Raisa. 220 volt AC diturunkan oleh trafo TR1 menjadi sekitar 12 volt AC. AC ini disearahkan oleh BR1 menjadi DC pulsating. DC ini difilter oleh kapasitor C1 dan C2 menjadi tegangan yang lebih rata. Tegangan DC ini dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama, masuk ke IC7825 dan menghasilkan positif 5 volt DC. Lalu yang kedua, masuk ke IC7925 dan menghasilkan negatif 5 volt DC. Kapasitor C3 sampai C6 membersihkan noise atau output regulator. Dan terakhir, positif 5 volt dan negatif 5 volt bisa digunakan untuk catur daya perangkat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Al-Fauzan dari kelompok 3. Izin ada pesawat. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Al-Fauzan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang SMPS atau Switch Mode Power Supply. Jadi, SMPS ini bekerja dengan mengubah tegangan AC menjadi DC menggunakan penyiarah dan filter. Tegangan DC ini kemudian diubah menjadi pulse frekuensi menggunakan transistor dan dikendalikan oleh IC PWM. Pulse ini kemudian dialirkan ke transformator frekuensi tinggi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Setelah itu, sinyal diubah kembali menjadi DC melalui penyiarah dan filter output. Untuk menjaga tegangan output tetap stabil, digunakan sistem feedback yang mengatur lebar pulse sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulannya SMPS ini lebih efisien, lebih ringan dan menghasilkan panas yang lebih sedikit dibanding power supply konvensional. Tapi rangkaiannya lebih kompleks dan bisa menimbulkan gangguan elektromagnetik. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.